Sejak Soma masih kecil, orang tuanya sudah meninggal duluan. Jadi dia harus tinggal bareng kakeknya. Mereka berdua deket banget, saling bergantung satu sama lain buat hidup. Tapi ya namanya hidup, ada lahir, tua, sakit, terus meninggal. Nggak lama kemudian, kakek Soma juga meninggal. Ninggalin dia sendirian di dunia ini. Sebelum meninggal, kakeknya pesan supaya Soma berkeluarga. Katanya dengan begitu di saat-saat terakhirnya nanti, dia bakal ngerasa hidupnya indah. Itu kayak permintaan terakhir kakeknya. Sekarang kakek dan neneknya udah kumpul lagi, tinggal dia sendirian di dunia yang lain. Kerajaan Elfriden lagi kejebak dalam situasi yang susah banget. Para pemimpinnya bingung gimana cara terbaik buat nanganin krisis. Jadi mereka ngelakuin sesuatu yang nggak ada yang bisa nebak. Mereka pakai sihir tingkat tinggi buat manggil pahlawan untuk nolongin mereka. Nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Ada yang ngerasa senang. Sementara yang dipanggil sih nggak bakal senang sama sekali. Para penyihir dari negara seberang ngelakuin ritual pemanggilan pahlawan. Sinar cahaya muncul dari dalam istana, melesat lurus ke langit yang gelap. Kekuatannya gede banget sampai bikin seluruh wilayah bergetar. Waktu itu, Soma lagi belajar di perpustakaan karena mau ujian jadi PNS sambil beresin buku kayak biasa. Tiba-tiba ada yang aneh. Sebuah mantra sihir muncul di bawah kaki Soma dan narik dia ke dunia lain. Dan ternyata para penyihir Elfriden yang manggil dia ke dunia mereka buat jadi pahlawan. Dia jatuh bebas dari langit. Untungnya dia mendarat dengan selamat di tempat para penyihir, ngelakuin ritual. Bahkan para penyihir aja nggak percaya sama yang mereka lihat. Para penyihir sama bingungnya kayak si tokoh utama, tiba-tiba dibawa dari orang biasa ke tempat ini dan jadi pahlawan. Setelah itu, Soma langsung dibawa menghadap raja dan ratu kerajaan. Tapi Soma kelihatan kesel banget setelah dipanggil ke tempat ini secara tiba-tiba. Raja nggak bisa nyembunyiin rasa malunya karena nggak bisa nyelesain masalah negara dan harus bergantung sama orang luar kayak dia. Soma juga sadar sikapnya agak keterlaluan. Jadi dia bilang, kasih tahu aja situasi di sini kayak gimana. Nanti juga dia bakal kesel setelah dengar semuanya. Jelas aja, Raja ngejelasin kalau dunia ini punya banyak ras yang hidup damai bareng-bareng. Tapi sekitar 10 tahun yang lalu, pasukan Raja Iblis tiba-tiba muncul di utara. Dari sebuah tempat yang disebut Alam Iblis yang muncul di ujung utara benua. Banyak banget monster keluar, bikin tempat ini jadi kacau balau. Kekaisaran Grand Chaos yang mereka banggain banget karena punya wilayah paling luas di benua. Jadi pusatnya, negara-negara mutusin buat kerjasama buat ngelawan kesulitan ini, tapi ternyata nggak segampang itu. Monster-monster ini canggih banget dan susah dikalahin. Mereka udah nguasain sepertiga wilayah di sini, bikin negara-negara menderita banget. Dan pasukan Raja Iblis sudah ngancurin negara-negara di utara dan ngambil alih tempat itu, jadi wilayah mereka. Kekaisaran Grand Chaos di barat udah mimpin negara-negara buat ngelawan perluasan pasukan Raja Iblis. Tapi kerajaan Elfriden nolak buat ikut perang bareng negara-negara lain. Makanya, Kekaisaran Grand Chaos nuntut Elfriden buat ngasih bantuan dana karena ini perang buat ngelindungin semua manusia. Tapi, Elfriden lagi krisis keuangan dan gak sanggup bayar uang bantuan itu. Dan mereka mutusin buat manggil pahlawan dari dunia lain buat bantu mereka ngatasin kesulitan ini. Tokoh utama kita kesel banget karena denger dia dijadiin jaminan buat bayar utang orang yang gak dia kenal. Sama aja kayak jual anak perempuan buat lunasin utang. Dia nanya gimana nasibnya nanti kalau jatuh ke tangan kekaisaran. Tapi nggak ada yang bisa jawab. Soma bingung banget. Nggak ngerti gimana semua orang ngedefinisiin pahlawan. Ada yang berdiri dan bilang, kalau pahlawan itu orang yang mengarahkan perubahan zaman. Cuman ada sedikit banget bahan tentang definisi ini, jadi samar banget dan susah dibuktiin sekarang. Masa depannya jadi sesuatu yang susah banget dibicarain. Rencananya, di dunia lama dia bakal jadi pejabat daerah, terus nikmatin hidup santai. Entah gimana, sialnya dia malah jatuh ke tempat terkutuk ini di mana rakyatnya miskin. Setelah beberapa saat, pakai otaknya calon PNS, dia ngasih pendapat nyumbang strategi yang bagus banget buat negara. Soma bilang kalau Elfriden harus jadi lebih kuat, biar nggak bergantung lagi sama kekaisaran. Dia nyaranin negara buat pakai strategi negara kaya. Tentara kuat, yaitu ngumpulin kekuatan sampai bisa ngelawan. Nggak ada yang percaya strategi itu bisa dilaksanain. Kedengerannya gede banget. Dan Soma nawarin diri buat bantu mereka dengan status pahlawan. Habis itu, raja dan para pejabat ngeluarin semua buku negara buat diliatin ke Soma.
Dan setelah lebih dari 3 hari rapat, tiba-tiba raja turun takhta dan ngasih takhtanya ke dia. Raja yang baru diangkat ini kelihatan agak kucel karena begadang. Matanya hitam kayak panda, kelihatan kurus kayak kelaparan. Dia bahkan nikahin anak perempuan satu-satunya, Putri Lycia, sama Soma. Kabar Soma jadi raja langsung nyebar ke seluruh wilayah kerajaan dan 3 markis yang mimpin tentara Elfrieden juga kaget banget pas dengar beritanya. Semua orang syok karena belum pernah lihat raja bertindak kayak gini sebelumnya. Putri Lycia, yang lagi kerja jauh, buru-buru naik kuda balik ke ibu kota karena takut orang tuanya dikudeta sama Soma. Tapi anehnya, begitu mereka nemuin pahlawan buat negara, mantan raja dan istrinya malah lagi mesra-mesraan, gak peduli urusan dunia. Sementara itu, Putri Lycia kesel banget dan takut negaranya jatuh ke tangan orang lain. Tapi raja ngasih tahu dia kalau sebenarnya dia nganggap Soma itu berbakat, makanya dia turun takhta. Lycia bisa nerima itu demi negara, tapi pertunangan itu nggak bisa diterima. Langsung aja Putri Lycia nemuin Soma buat lihat orang kayak apa dia sebenarnya. Di jalan, Lycia mikir, kalau Soma itu mungkin cuma cowok nggak berguna, tapi begitu masuk, dia malah lihat Soma lagi pusing sama setumpuk dokumen. Dengan mata panda, Soma nanya ke Lycia apa dia bisa baca. Setelah ngebuktiin kalau dia berpendidikan, bisa tambah, kurang, kali, bagi, Soma mutusin buat minta dia jadi asistennya. Waktu Lycia lagi ribut-ribut bilang dia itu putri terhormat, kenapa harus ngerjain hal-hal kayak gitu? Soma mikir Lycia itu sumber tenaga kerja baru, tapi Lycia dengan tegas nyatain dirinya mantan putri kerajaan ini. Selain itu, dia juga di bawah pasukan Duke Kamain. Lycia tadinya mau mulai tugas patroli di daerah, tapi harus buru-buru pulang. Soma bilang dia juga kaget banget tiba-tiba diangkat jadi raja. Soal pernikahan, Soma bakal ngizinin Lycia buat bebas batalin pertunangan kalau dia nggak suka. Soma udah jual beberapa perhiasan kerajaan buat ngumpulin uang untuk bangun negara lagi. Karena rakyat kerajaan kelaparan. Nyimpen barang-barang itu nggak ada gunanya. Di dunia ini, orang sering pakai beberapa jenis monster sebagai alat transportasi. Dan meskipun dunia ini nggak punya iptek, sihirnya maju banget. Soma tahu kalau pahlawan yang datang ke dunia ini semuanya punya semacam sihir di dalam diri mereka. Dan Soma langsung dibawa sama penyihir Elfrieden buat ngecek sihirnya. Begitu mereka sampai di kamar Soma, Lycia lihat semua orang sibuk kerja. Dan Soma ngasih tahu Lycia kalau sihir yang dia punya adalah kemampuan ngendaliin boneka. Ini adalah kekuatan buat mindahin kesadaran seseorang ke sebuah benda. Jadi dengan manfaatin kemampuan itu, dia bisa ngendaliin pena buat nyatet banyak dokumen sekaligus. Kelihatannya sih nggak keren-keren amat, tapi berguna. Berkat sihir ini, dia bisa ngerjain banyak tugas barengan dengan lancar. Orang-orang di sini lagi ngecek sumber uang apa aja yang dipakai buat hal yang enggak semestinya, yang bikin pengeluaran bengkak dari rencana. Kalau mereka nemuin pejabat yang korupsi, mereka bakal ditindak tegas. Akhirnya, putri yang sombong itu pun ikut ngebantu Soma. Soma sekarang lagi nerapin beberapa kebijakan buat nangkep pejabat korup dan semua aset hasil korupsi mereka bakal disita buat dipakai untuk pembangunan negara. Setelah seharian ngebantu Soma ngerjain dokumen, Lycia ketiduran di sofa tanpa sadar. Jadi Soma manfaatin kesempatan buat ngintip tunangannya sebentar. Tapi Lycia tiba-tiba bangun dan kelihatan malu banget waktu lihat Soma berdiri di sebelahnya. Lihat mata Soma, jelas banget dia baru aja ngabisin malam yang indah bareng buku kas, dokumen, dan ratusan tugas lainnya. Malam sebelumnya, Soma bilang ke Lycia ada sesuatu yang mau dia tunjukin. Terus mereka berdua naik kuda pas fajar di atas kuda. Mereka ngobrol banyak. Lycia nanya ke Soma apa ada keluarga atau pacar di dunia lain. Tapi Soma nolak sambil bilang kalau di dunia lain cuma tinggal dia sendiri. Soma ngajak sang putri ke ladang yang nggak bisa dimakan, yang ngabisin banyak banget anggaran negara. Itu ladang kapas. Terus Soma ngejelasin dengan serius ke Lycia metode dan arah pengembangan negara ke depannya. Kalau Soma udah nggak ada di sini, Lycia yang bakal mimpin pembangunan negara ngegantiin dia. Lycia ngerasa bingung waktu seorang raja kayak Soma turun ke kantin buat sarapan bareng para prajurit. Soma turun ke sini buat makan, biar nggak buang-buang uang dan makanan yang terlalu mewah. Mereka berdua lagi duduk ngobrol, waktu Kapten Kesatria, Ludwin, datang minta makan bareng. Dan dia kelihatan tertarik banget sama kebijakan baru Soma buat ngubah negara.
Tapi Soma masih kelihatan pusing karena nggak ada orang berbakat di dalam istana. Tapi ada satu pengecualian, yaitu Perdana Menteri Markus. Soma tahu kalau kerajaan Elfriden punya alat yang bisa nyarin gambar ke seluruh negeri. Jadi dia mau pakai alat itu buat nyari orang-orang berbakat ke ibu kota. Buat kerja. Langsung aja, Soma pakai alat penyiaran itu buat bikin pengumuman baru ke semua rakyat. Dan dia semangat banget manggil mereka buat datang ke ibu kota, buat ikut kontes bakat. Yang dapat prestasi tertinggi di bidangnya bakal dipilih buat langsung diterima dan jadi pejabat di istana. Dengan kata-katanya yang ngebakar semangat, rakyat di sini jadi dibujuk. Semua orang seneng banget. Mereka nggak perlu ikut, cukup ngenalin seseorang aja udah dapat duit. Siaran selesai, dan kelihatannya Soma berhasil dapat apa yang dia mau. Dia senyum penuh kemenangan. Licia khawatir Soma bakal balik ke dunianya setelah ngebangkitin Elfriden. Jadi dia mutusin buat nikah sama Soma buat nahan dia di dunia ini. Para finalis kontes bakat dibawa ke istana buat ketemu Soma. Dan acara ini disiarin langsung buat ditonton semua rakyat di seluruh kerajaan. Waktu ketemu Soma, para kontestan berlutut di depannya. Kecuali prajurit Dark Elf bernama Aisyah. Karena menurut adat suku Dark Elf, mereka cuma berlutut di depan tuan mereka. Dan semua suku Dark Elf di kerajaan ini tinggal di tempat yang namanya hutan pelindung. Perdana Menteri Markus ngasih tahu kalau Aisyah itu prajurit terkuat di kerajaan Elfriden. Tapi Aisyah nggak mau nerima hadiah uang. Dan cuma mau minta tolong sesuatu sama Soma. Aisyah bilang kalau hutan pelindung suku Dark Elf udah bertahun-tahun nggak ada anakan pohon yang tumbuh. Dengar itu, Soma sadar kalau suku Dark Elf nggak pernah motongin dahan pohon di hutan. Karena mereka perlu motong daun-daun pohon besar supaya pohon-pohon kecil di bawahnya dapat cahaya buat tumbuh. Setelah dengar penjelasan Soma, Aisyah berlutut di depannya dan bersumpah bakal jadi selir Soma dan mohon dia buat datang ke hutan pelindung buat nunjukin cara motong dahan pohon ke suku Dark Elf. Orang berikutnya yang maju buat ketemu Soma adalah penyanyi wanita cantik bernama Juna. Dan ngeliat Soma kayaknya terpesona sama dia, Licia ngerasa sedikit cemburu. Soma nyaranin Juna buat nyanyiin lagu untuk nyemangatin rakyat di seluruh kerajaan. Dan Soma mau Juna coba nyanyiin lagu dari kampung halaman raja. Tapi Juna nggak tahu liriknya. Tapi untungnya, pas datang ke dunia ini, Soma bawa iPhone 14 Pro Max-nya. Jadi Soma ngasih Juna AirPods dan muterin musik dari kampung halamannya buat dia dengerin. Abis itu, Juna nyanyiin lagu Wibu buat didengerin semua rakyat kerajaan. Dan setelah dengar suara Juna yang merdu, semua orang harus ngakuin bakatnya. Putri Roroa dari kerajaan Amidonia di barat juga udah denger tentang kontes pencarian bakat Soma. Dan dia juga ngakuin Soma sebagai orang yang sangat berbakat, meskipun dia baru aja jadi raja. Di matanya saat itu cuma ada bayangan raja baru ini. Kontestan berikutnya datang buat wawancara. Seorang teman gemuk yang ceroboh bernama Ponco lagi jalan buat ketemu Soma, tapi kesandung dan jatuh nyungsep. Ponco ini dewa review makanan yang udah nyobain banyak masakan enak di seluruh kerajaan. Dengar itu, Soma seneng banget karena dia nggak tahu apa-apa tentang masakan dunia ini. Dan setelah dikasih jabatan di istana sama Soma, dia nangis terharu karena nggak pernah nyangka nge-review makanan suatu hari bisa jadi pejabat. Raja baru ini kayaknya populer banget di kalangan rakyat. Mungkin karena dia orang yang cerdas, gercep, tahu cara nanganin krisis, dan ngertiin rakyat. Orang-orang berbondong-bondong ke istana buat nyumbang tenaga bantu negara. Setelah ngasih hadiah ke Ponco, seorang pria bernama Hakuya maju buat ketemu Soma. Dan Hakuya dikenal sebagai orang yang punya ingatan bagus dan pengetahuan yang luas banget. Soma nanya buku apa yang Hakuya suka dan sering baca. Ternyata sastra. Dia nambahin kalau ngumpulin pengetahuan yang nggak diketahui itu alasan hidupnya. Soma nawarin apa dia mau jadi pustakawan di perpustakaan istana. Hakuya nolak dan minta izin buat ngabdiin bakatnya untuk bantu Soma jadi penguasa dunia. Dengan sikap percaya diri Hakuya ngeliat perlakuan raja baru ke si gemuk Ponco, dia juga punya pendapat sendiri. Setelah adu pinter yang tegang, Soma ngasih Hakuya posisi yang dia pengenin. Jadi Soma cepet-cepet nunjuk bakat langka kayak dia buat jadi penasihat militernya. Kemudian, berkat visi pemimpin negara, dengan bakat Hakuya, dia dinamai sebagai Perdana Menteri Hitam. Kontestan terakhir adalah seorang gadis Beastman kecil bernama Tomoe.
Dan Tomoe punya bakat yang sangat istimewa, yaitu bisa ngobrol sama binatang. Orang-orang lagi ngomongin bakat Tomoe waktu gadis kecil itu dikasih kesempatan khusus buat ngobrol empat mata sama Souma. Dan setelah dengar gadis kecil itu ngomong sesuatu, Souma kaget banget. Di dunia ini, semua ras dari elf sampai beast folk digolongin dalam spesies yang sama kayak manusia. Tapi suku iblis digolongin spesies beda, meskipun beberapa dari mereka juga punya wujud manusia. Spesies Zenli yang berlendir, yang kelihatannya persis kayak monster bagi raja, dianggap hewan sama orang-orang di sini. Jadi, menurut pemikiran raja, monster itu makhluk beda yang kelihatannya seragam satu sama lain. Di antara mereka, ada beberapa yang bentuknya mirip manusia, tapi yang istimewa, pikiran mereka cuman kayak binatang buas biasa. Karena suku iblis nggak punya kecerdasan, mereka juga nggak tahu cara ngomong bahasa manusia. Souma manggil para pembantu dekatnya, bareng Tomoe, ke ruang pribadinya buat ngobrol. Dan semua orang kaget banget tahu kalau Tomoe juga punya kemampuan buat ngobrol sama suku iblis. Suku iblis sebelumnya nggak punya kecerdasan, tapi suku-suku iblis di wilayah Raja Iblis pinter-pinter banget karena mereka bisa bertingkah laku kayak manusia dan juga tahu cara pakai senjata sihir. Tapi, meskipun begitu, mereka tetap ngomong bahasa yang beda banget sama manusia. Dan Tomoe udah pakai kemampuannya buat komunikasi sama anggota suku iblis waktu masuk ke hutan. Iblis itu bahkan nyelamatin nyawa Tomoe sebelum pasukan mereka sampai di lokasi gadis itu. Setelah dengar cerita Tomoe, Souma mikir kalau mereka bisa banget komunikasi sama suku iblis. Dan dia percaya mereka bahkan bisa negosiasi damai sama suku iblis. Tapi Souma masih nggak mau negara lain tahu tentang kemampuan istimewa Tomoe. Karena dia takut beberapa negara bakal manfaatin kemampuan gadis itu buat bikin aliansi sama suku iblis. Ludwin dan semua orang juga cepet-cepet setuju sama keputusan produksi Souma. Dan terutama kerajaan Amidonia di barat terus-terusan mancing-mancing Elfrieden mereka. Souma bakal biarin Tomoe dan keluarganya tinggal di istana biar gampang ngelindungin gadis itu. Makanya, Listia seneng banget karena dia dari dulu pengen punya adik perempuan. Tapi Tomoe cepet-cepet nolak karena gadis itu masih punya ibu dan adik laki-laki di kamp pengungsian. Souma cepet-cepet maju buat nenangin dia. Kalau gadis itu jadi adiknya raja, ibu dan adik laki-lakinya juga jadi kerabatnya. Mereka bisa tinggal bareng di istana tanpa takut. Terus dia nyuruh Markus buat nunggu sebentar sebelum ngumumin. Dan ngelanjutin adopsi ini. Dan biar aman, gadis kelinci kecil itu ditugasin buat ngurusin kuda-kuda yang narik kereta raja. Gadis itu seneng banget dapat kebaikan ini. Keesokan harinya, Souma minjem kamar Listia buat duduk bikin boneka aneh. Karena kamarnya lagi dipakai sama para pejabat buat kerja pembukuan. Tapi pas ngeliat mereka duduk bareng di kamar, si pelayan ngira mereka berdua lagi mesra-mesraan. Souma dan Listia buru-buru keluar buat nemuin Poncho. Pas dengar kabar dia baru balik ke istana. Dan Poncho udah jalan-jalan ke seluruh kerajaan dan bawa pulang sekantong makanan langka. Sesuai permintaan Souma. Dan kantong makanan yang dia bawa bukan kantong biasa, disimpan di kantong yang namanya harta karun kerajaan, sesuatu yang langka banget. Langsung aja, Souma ngadain acara masak buat ditonton semua orang. Dan Souma bilang kalau situasi kekurangan makanan di kerajaan parah banget, jadi dia mau ngajarin orang-orang cara masak beberapa makanan yang mereka nggak tahu. Tapi pas lihat masakan pertama adalah daging gurita. Cewek-cewek kelihatan panik banget. Tapi Juna bilang kalau orang-orang dari daerah laut kayak dia sering makan gurita. Raja kita pakai celemek sopan, gulung lengan bajunya buat masuk dapur, nunjukin bakatnya. Souma udah ngiris tentakel gurita jadi tipis-tipis terus digoreng tepung sampai renyah. Aromanya nyebar. Bikin banyak orang nggak bisa nolak pas megang makanannya. Semua orang agak ragu buat nyoba. Tapi pas digigit, rasanya meledak di mulut. Dan pas nyobain, cewek-cewek ngerasa gurita goreng renyahnya enak banget, sampai nggak bisa berhenti makan. Dan orang-orang juga jadi pengen nangkep gurita buat dimasak kayak gitu. Masakan berikutnya adalah akar tanaman yang biasa ditemuin di hutan, namanya burdok. Dan Souma cuma perlu naburin sedikit garam dan gula di tumpukan akar itu. Dan mereka jadi makanan yang enak banget. Rasanya renyah dan asin. Tomoe pengen banget ibunya dan adiknya nyobain. Pas giliran daging belalang goreng, semua orang ngerasa takut banget, tapi Tomoe bisa makan masakan belalang goreng dengan lahap karena suku Beast emang sering makan ini.
Soma kaget banget pas tahu masakan ini udah dibumbuin, kecap dikit sebelum digoreng. Dan setelah nyoba satu, Soma nangis terharu nggak bisa nahan diri karena udah lama banget nggak ngerasain rasa kecap kayak di bumi. Semua orang kaget banget pas lihat Ponco ngeluarin mayat Zelan. Karena cuma dengan goresan kecil di permukaannya bakal bikin spesies slime itu langsung larut jadi air tanpa bekas. Tapi Ponco udah pakai tongkat buat mecahin inti Zelan tanpa ngerusak permukaan luarnya. Setelah ngolah tubuh slime jadi selembar tipis, Ponco motong-motong jadi kayak mie, dan dia masukin mie Zelan itu ke panci air dan direbus kayak masak mie. Merasa masakan mie slime ini kelihatannya agak serem. Semua orang nyaranin Soma buat nyoba duluan. Dan dia juga agak ragu, tapi maksa Nelen buat jadi contoh buat semua orang. Tapi baru aja makan sepotong, Soma ngerasa masakan ini enak banget dan muji-muji setinggi langit. Soma ngejelasin makanannya dengan sangat nyata dan bikin orang pengen nyoba. Makanannya licin dan kenyal. Pas digigit ada sensasi unik kayak kriuk-kriuk di mulut. Dan lihat dia makan lahap banget. Cewek-cewek juga cepet-cepet duduk di meja buat nyoba. Semua orang ngabisin sepanci mie Zelan dengan lahap di depan semua orang. Tapi waktu siaran terbatas, jadi Soma harus ngakhirin acara masaknya di sini. Berkat acara masak tadi, situasi kekurangan pangan udah sementara tertangani dan Markus udah minta Soma buat ngizinin dia pensiun ke kampung halaman dan ngasih jabatan Perdana Menteri ke Hakuya. Tapi kerajaan sekarang lagi kekurangan tenaga banget. Jadi Soma nyaranin dia buat tetap di sini dan ngambil jabatan kecil di istana. Habis itu Soma lagi jalan di halaman, tiba-tiba lihat Aisyah dan Lysia lagi latihan bareng. Dan mereka berantem hebat banget. Bikin Soma kaget, tapi dia harus buru-buru ngelerai mereka karena takut istana ini rubuh. Negara udah kekurangan, berantem kayak gini bakal makan biaya yang lumayan. Mereka berdua nggak bisa nentuin siapa yang lebih jago, sampai dapat perintah raja buat berhenti. Hari ini Soma libur, jadi dia ngajak Lysia jalan-jalan keliling kota bareng dia. Dan dia juga ngajak Aisyah buat ikut ngejagain mereka. Mereka bertiga nyamar jadi murid sekolah militer, biar nggak dikenalin orang lain. Tapi Soma ngerasa seragam murid itu nggak pas sama badan Aisyah yang seksi. Dan Soma juga udah bilang ke kedua cewek itu buat ganti cara manggil dia, dan jangan kayak biasanya. Langsung aja. Pas lagi jalan, Aisyah tiba-tiba ngerasa lapar banget, jadi Soma ngajakin semua orang ke kafe Juna buat cari makan. Dan baru ketemu Juna, langsung ngenalin kalau mereka lagi nyamar buat jalan-jalan rahasia. Juna bilang kalau mie Zelan buatan Ponco lagi populer banget di kalangan pengunjung. Tapi ngelihat Soma selalu natap cewek cantik itu dengan gemes, Lysia dan Aisyah nunjukin muka nggak suka. Waktu pertama kali ketemu Aisyah, semua orang ngerasa dia prajurit elf yang kuat banget. Tapi sekarang dia malah nunjukin diri sebagai cewek ceroboh yang doyan makan. Di obrolan selanjutnya, Soma tahu kalau laki-laki di dunia ini boleh punya banyak istri. Dan dengan status istri pertama, Lysia ngizinin Soma buat nambah 7 istri lagi. Makanya Aisyah dan Juna juga udah mulai ngerencanain buat jadi selirnya. Kerajaan Elfrieden punya lebih dari 100. 0 pasukan. Tapi raja cuma megang setengahnya. Sementara setengah lagi di bawah komando 3 markis, terutama pasukan infanteri Duke Carmine. Tapi ketiga markis itu kayaknya nentang Soma jadi raja. Jadi perang antara Soma dan ketiga markis bisa aja terjadi dalam waktu dekat. Semua orang lagi ngobrol pas tiba-tiba lihat pasangan lagi berantem di sebelah mereka. Karena prajurit bernama Halbert mau mihak Duke Carmine buat ngelawan Soma. Jadi temannya Kaede yang kerja buat tentara kerajaan lagi nyoba ngelarang dia. Halbert seneng. Mikir kalau perang itu kesempatan terbaik buat dia naik pangkat. Tapi Kaede takut negara lain bakal manfaatin perang saudara ini buat nyerang Elfrieden. Soma ingat nasihat Hakuya tentang hubungan mereka dengan negara-negara federasi. Dan gak ada negara di daerah ini yang ramah sama Elfrieden mereka. Terutama kerajaan Amidonia di barat yang selalu nunggu buat nyerang Elfrieden. Di tenggara berbatasan dengan Perserikatan Negara-Negara Timur. Di utara, Kadipaten Amidonia di barat. Republik Turgis di barat daya. Lebih bahaya lagi, ada juga Perserikatan Kepulauan Naga Berkepala 9 di tenggara. Yang dipisahin sama laut. Terus, di sebelah barat Kadipaten Amidonia ada negara tentara bayaran. Yang lebih sedih lagi, jumlah negara yang bersikap ramah sama kerajaan ini sekitar 0. Yang netral 4. Dan yang musuh 1. Soma khawatir banget
karena negaranya lagi dalam situasi terisolasi. Tapi Soma sekarang lagi ngadepin risiko perang saudara sama tiga marki. Dan Halbert dukung Carmine karena dia ngelindungin para bangsawan yang asetnya disita sama Soma. Tapi Kaede ngungkapin kalau para bangsawan itu semuanya korup, makanya semua aset mereka disita. Mereka berdua lagi berantem pas Soma datang ke depan mereka dan baru lihat Soma. Kaede kaget ngenalin kalau dia itu Raja Elfriden. Tapi Halbert nunjukin sikap nggak sopan ke Soma karena dia masih belum ngenalin kalau dia itu raja. Jadi Aisyah dengan marah ngancem Halbert biar dia tahu siapa yang duduk di depannya. Setelah tahu Soma itu Raja Elfriden, Halbert takut banget sampai ngompol. Tapi Soma nggak nyalahin Halbert karena milih buat gabung sama Duke Carmine. Tapi Soma tahu kalau Halbert dan Kaede itu teman masa kecil. Jadi kalau Halbert milih mihak Carmine, dia harus siap buat ngelawan Kaede karena dia perwira Angkatan Darat Kerajaan di bawah komando Soma. Setelah dengar itu, Halbert sadar kalau dia harus ngadepin teman dekatnya. Kalau perang saudara pecah, jadi dia mutusin buat nggak ikut Carmine lagi. Waktu mereka bertiga punya waktu sendiri. Bodyguardnya sibuk ngejar mimpinya. Listia muji Soma karena udah nanganin situasi tadi dengan baik banget. Dia milih buat ngomong yang keras biar kedua teman deket itu nggak dalam posisi sulit. Tapi Soma nolak, bilang kalau dia cuma ngomong apa yang dia pikirin dan nggak mikir sebanyak itu. Listia inisiatif nanya ke Soma apa dia mau nyenderin kepalanya di pangkuannya. Soma agak kaget, tapi setelah dengar penegasan kalau mereka lagi pacaran, Soma juga ngurangin rasa waspadanya dan dengan malu-malu nyenderin kepalanya di pangkuan Listia. Mereka berdua ngobrol tentang masa depan. Soma bilang kalau nikah sama orang yang dicintai itu bakal indah banget. Listia nanya serius ke tokoh utama apa dia masih nggak punya perasaan sama dia ke depannya. Pertanyaan Listia bikin Soma bingung banget. Mereka berdua jadi diem. Buat mecahin keheningan yang bikin sesak dan serem ini, si bodyguard ngomong. Ngeluh kalau dia masih harus pura-pura tidur. Sampai kapan dia bisa lepas dari peran ini? Dengar ini, Soma dan Listia cepet-cepet balik ke keadaan awal. Mereka berdua malu dan mukanya merah. Beberapa hari kemudian, Soma udah bikin boneka dan pakai teknik kendali boneka buat ngendaliinnya. Dan Soma lagi main sama boneka itu waktu ayahnya Halbert tiba-tiba minta ketemu. Ternyata Kaede udah ceritain semua yang terjadi di Cafe Juna ke ayahnya Halbert. Dan sebagai jenderal di bawah komando Soma, dia udah mukulin Halbert karena mau mihak Duke Carmine. Tapi Soma nasihatin dia buat mukul pelan-pelan atau dia bakal kehilangan pewarisnya. Dan dia udah minta Halbert buat gabung ke Angkatan Darat Kerajaan dan jadi wakil ketua tim buat timnya Kaede. Abis itu ayahnya Halbert tiba-tiba minta ngomong empat mata sama Soma. Dan setelah dengar ceritanya, Soma kaget banget. Soma diam-diam ngirim bonekanya buat gabung sama kelompok petualang di kota. Karena dia mau pakai boneka ini buat ngeksplorasi selokan bawah tanah. Pas turun ke bawah kota, boneka Soma bareng kelompok petualang itu udah ngalahin banyak monster. Tapi mereka selalu ngira boneka Soma itu orang beneran. Dari ular putih gede sampai dinosaurus. Boneka Soma bisa ngatasin semuanya. Tapi kali ini mereka ketemu monster ungu yang kelihatannya serem banget. Dari mulutnya ngalir air liur yang menjijikkan. Seluruh kelompok lihat mereka nggak bisa ngatasin yang ini. Jadi mereka kabur. Pas lagi mundur, sialnya boneka Soma kesandung dan jatuh. Saat itu teman satu timnya ngelempar bom ke arah monster. Monster itu kesakitan dan nembakin banyak peluru dari badannya. Waktu beberapa peluru nyasar mau kena anggota yang ngelempar bom, boneka Soma pakai badannya buat ngelindungin dia. Kemudian semua orang berhasil keluar dari tempat gelap itu. Gadis itu membersihkan boneka itu. Berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Semua orang di tim penasaran, bertanya-tanya apa yang dipikirkan boneka itu saat itu. Dan setelah setiap penjelajahan, Soma biasanya membersihkan bonekanya dengan sangat teliti. Saat mandi, Listia masuk melihat boneka itu. Dia berkata bahwa sepertinya itu lebih besar dari terakhir kali, bukan? Soma tidak menyebutkan apapun tentang ukuran. Dia bilang dia ngirim boneka ini ke terowongan buat lihat kayak apa lorong bawah tanah itu. Besoknya dia ngumpulin Listia dan pejabat negara. Makasih mereka karena udah kerja keras siang malam. Soma juga bilang mereka itu harta karunnya. Dan mereka punya cukup modal buat bangun kota Venetinova. Soma ngasih tahu Listia kalau dia berencana bangun kota pesisir di selatan. Dan kota ini bakal jadi pusat jual beli dan ekspor barang dari Elfriden.
Di daerah Teluk, dia berencana bangun pelabuhan. Bangun kota baru bakal gampangin transportasi barang lewat darat dan air. Kalau kota ini berhasil, bakal jadi jantung negara. Jalan-jalan di sekitarnya itu pembuluh darahnya. Terus Souma dengan sabar ngejelasin ke Lysia betapa pentingnya distribusi barang. Emang, dia punya visi yang jauh ke depan. Tapi pas dia nyampein idenya ke pejabat istana, mereka kaget, mulutnya kebuka lebar. Terus dia ngumumin kalau dengan kontribusi semua orang, mereka bakal dapat libur 5 hari. Dia niatnya mau ngasih medali, tapi itu bakal ngelanggar kebijakan hemat dia dan negara. Jadi dia bakal ganti dengan hari libur dan ngasih hak buat ngambil botol anggur dari gudang. Setelah rapat, Lysia bertanya-tanya apa Souma agak berlebihan. Dia juga ngaku kalau dia mulai kerja pagi-pagi, jadi pikirannya agak kabur. Tapi, Lysia khawatir sama kesehatan Souma karena akhir-akhir ini dia ngerjain terlalu banyak pekerjaan. Dan Souma bilang kalau dia mati, Elfrieden bisa manggil pahlawan lain. Tapi pas Souma ketiduran, Lysia bisikin kalau dia cuma butuh Souma ditemenin sama ciuman yang mesra banget. Besoknya, Souma dan semua orang pergi ke pantai selatan buat mulai bangun kota baru. Tapi Ludwin ngasih tahu kalau penduduk setempat nentang pembangunan kota mereka. Ludwin bilang kalau penduduk desa nolak bangun di sini karena bakal bikin Dewa Laut marah. Dengar soal Dewa Laut, Souma ragu banget dan balik nanya ke Lysia, apa ada Dewa Laut di zaman ini? Lysia tergagap, bilang kalau ada orang yang percaya sama dewa-dewa itu, tapi dia pikir dewa-dewa itu nggak ada. Bawahan Souma juga percaya kalau hal-hal itu cuma takhayul. Souma nemuin kepala desa tua buat nanya kenapa penduduk setempat nentang. Pas pertama ketemu, orang tua itu masih nunjukin sikap sombong, angkuh. Tapi pas dengar orang di depannya itu raja kerajaan, orang tua itu cuma bisa teriak. Yang mulia, semua orang ngobrol serius sama orang tua itu. Dia ceritain kalau orang-orang turun-temurun bilang tempat itu bahaya banget, jadi nggak ada yang berani tinggal di sana. Dan orang tua itu ngejelasin kalau daerah laut ini wilayahnya Dewa Laut. Jadi siapapun yang bangun kota di sini bakal ditenggelamin sama Dewa Laut pakai ombak. Tapi cerita tentang Dewa Laut yang bisa bikin ombak raksasa itu udah terjadi ratusan tahun yang lalu. Dan Souma sadar kalau Dewa Laut yang disebutin orang tua itu adalah tsunami. Tapi jeda waktu antar tsunami mungkin jauh. Jadi para pejabat yang ngebantu Souma nggak mungkin tahu. Tapi itu nggak bikin Souma nyerah. Dia bakal tetap lanjutin rencana bangun jantung negara. Tapi bakal sedikit beda kalau mereka lanjutin bangun kota di lokasi lama. Bisa jadi suatu saat nanti bakal tenggelam karena tsunami. Jadi Souma mindahin lokasi pembangunan kota sedikit lebih ke selatan. Dia tetap pengen kotanya bisa tahan tsunami. Souma nyebutin tanda-tanda tsunami. Menurut pengalaman para tetua desa, yaitu pas tsunami mau datang, tanah bakal goyang kenceng. Atau fenomena itu disebut gempa bumi. Gempa bumi di bawah laut itu pergerakan lempeng tektonik yang bikin dasar laut naik turun. Souma terus ngejelasin sementara yang hadir pada bengong, mulutnya kebuka. Nanti Souma sadar dia ngomong kebanyakan, jadi dia berhenti ngejelasin. Akhirnya, dia ngambil pelajaran kalau pas tsunami terjadi, penduduk setempat harus punya tempat perlindungan di dataran tinggi. Mereka perlu nyebarin berita ini ke orang-orang yang tinggal di daerah Teluk di sisi ini. Lysia dan si bodyguard duduk dengerin dan gak ada komentar buat disumbangin. Mereka berdua kagum sama Souma karena dia rajin banget bangun negara. Si bodyguard menghela napas. Katanya yang mulia perhatian banget sama kerajaan. Terus Lysia nanya ke si bodyguard apa dia suka sama Souma. Cewek yang ditanya gak ragu. Langsung berdiri bilang kalau dia hormat banget sama yang mulia. Manusia di dunia ini masih punya teknologi buat bikin kapal perang raksasa di laut. Tapi mereka nggak bisa bikin mesin buat bantu kapalnya gerak sendiri. Jadi mereka harus ngelatih sejenis naga laut buat narik kapal keliling laut. Atas perintah Souma, KED udah mimpin satu tim prajurit kerajaan. Buat ke selatan, buat bangun jalan, buat kota. Dan pas lihat prajurit kerajaan kayak dia harus bangun jalan, Halbert nunjukin rasa nggak suka. Tapi Halbert diem aja kayak kerang. Nggak berani nolak. Pas ketemu prajurit kerajaan Souma lagi bangun kota, semua orang kelihatan capek. Dan mereka pakai kemeja putih, buat kerja bukan baju kerja. Cepet aja udah waktunya makan siang. Halbert nyicipin masakan buatan Souma, namanya daging panggang jahe.
Dia harus muji masakan itu enak. Dia juga ngakuin kalau Soma jago banget masak. Ikut-ikutan, Kaede cerita gimana Soma nyuruh orang ke suku Serigala buat dapetin bumbu masak. Perintah itu bantu suku itu cari nafkah dan bantu orang-orang di kerajaan dapat makanan enak. Benar-benar sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Barengan sama itu, Kaede juga nyebutin hal-hal yang Soma lakuin buat ngangkut makanan. Kayak bangun jalan dan inovasi makanan. Berkat itu, kelangkaan makanan jadi berkurang drastis. Halbert kagum, nggak nyangka Souma punya visi sejauh itu. Terus dia bilang mau tidur siang habis makan. Nggak disangka. Ini juga didukung sama Raja Baru. Biar semua orang tidur habis makan buat ningkatin produktivitas. Habis itu, Souma dan semua orang keluar buat survei pembangunan jalan desa. Souma datengin Halbert, minta dia ikut survei bareng buat seru-seruan. Dan jalan baru ini bisa banget nahan beban berat binatang penarik gerobak. Dia juga nanam pohon pengusir iblis. Karena pohon-pohon ini biasanya ngeluarin getaran yang dibenci monster dan makhluk liar. Pohon-pohon itu bakal jadi lapisan pelindung alami buat mencegah hewan liar datang ngerusak. Tapi ini juga nunjukin kejelian Souma. Dia nggak nanamnya terlalu rapat atau terlalu jarang. Jaraknya pas biar nggak ganggu hewan lain. Souma bahkan pakai kapal yang bisa nyala di malam hari buat jadi lampu jalan. Semua orang lagi ngobrol, pas tiba-tiba lihat burung pembawa pesan terbang ke Aisyah. Dan Aisyah panik banget pas tahu desa elfnya baru aja kena gempa. Lebih dari setengah desa Aisyah, bareng banyak orang suku elf, udah terkubur sama gempa. Jadi Souma nyoba nyemangatin Aisyah dan ngerahin tentara di sini buat ke desanya, buat nyelamatin orang. Pas Aisyah kelihatan ragu, Souma bilang kalau dia ada di posisi di mana dia bisa manggil banyak orang. Jadi biarin aja dia bantu. Nggak perlu ragu sama sekali. Dengar ini, Aisyah nangis terharu. Souma bilang Aisyah harus mimpin para prajurit masuk ke hutan pelindung buat nyelamatin semua orang. Jangan lelet, penyelamatan bencana itu perang lawan waktu. Kaede langsung gerak buat ngerahin pasukan di sana. Licia ditugasin balik ke ibu kota buat minta tim penyelamat tambahan. Terus lapor ke Hakuya buat ngirim barang bantuan ke desa elf. Licia cepet-cepet ngelakuinnya tanpa nunda. Tapi muncul masalah baru. Pindah dari sini ke desa elf juga butuh 2 hari penuh. Nggak bisa lebih cepat lagi. Souma nanya ke Halbert, apa ada sihir yang bisa teleportasi sekali jalan buat muncul di tempat yang dibutuhin? Dengar ini, Halbert jadi malu. Langsung nanya balik kalau ada mantra kayak gitu, kenapa mereka keringetan bangun jalan? Emang, Halbert benci banget karena nggak bisa nonjok Souma sekali buat ngelampiasin amarah di hatinya. Sambil muter otak, kereta kuda lewat dan ide baru muncul di kepalanya. Setelah perjalanan pakai kereta kuda, tim penyelamat udah sampai di desa elf dan Souma udah ngobrol sama ayahnya Aisyah, yang juga kepala desa, buat ngerti situasi sekarang. Souma bilang dia udah bawa 50 penjaga kekaisaran ke sini. Dan setelah beberapa hari lagi pasti ada tim penyelamat kedua yang bawa bantuan. Giliran kepala desa. Dia bilang longsor terjadi di bagian timur desa. Korban lebih dari 100 orang dan jumlah orang hilang lebih dari 40. Souma berkata, Pak Kepala Desa, tolong buat daftar dan cek berapa angka pastinya. Juga tugaskan orang untuk mengawasi gunung. Jika gunung bergetar atau mengeluarkan suara aneh, segera laporkan. Aisyah maju untuk mengambil misi ini. Ayahnya juga mendukungnya karena dia dan teman-temannya sering bermain di hutan ini, jadi dia tahu jalan dan cara dengan sangat baik di dalamnya. Akan lebih mudah untuk memanggil teman-temannya juga ketika memahami medan tanah ini. Souma cepet-cepet nyuruh para prajurit buat nyelamatin orang yang kejebak di bawah tumpukan tanah dan batu. Dia ngasih instruksi ke semua orang buat nggak maksain diri pas nyelamatin. Dan kalau lihat longsor, harus langsung mundur. Terus Souma dan semua orang berusaha keras buat nyelamatin dan nyari orang yang hilang. Dan Souma ngendaliin tikus kayu buat merangkak ke reruntuhan, buat bantu kerjaan penyelamatan. Berkat itu, Souma udah nyelamatin 1 orang yang kejebak di bawah batang pohon besar. Setelah selesai kerjaan penyelamatan, ayahnya Aisyah nunjukin rasa terima kasih yang besar atas bantuan Souma. Tapi masih banyak orang yang meninggal pas nunggu tim penyelamat Souma datang buat nolong. Ada 1 orang yang karena kehilangan istrinya akibat longsor, ngomong kata-kata kasar ke Souma. Tapi Souma juga simpati dan ngerti situasi orang itu di luar.
Aisyah ngejelasin kalau paman itu yang paling keras nentang pemangkasan pohon di hutan. Karena dia pikir hutan ini punya misi. Jadi kalau pohon dipangkas bakal kelihatan lemah banget. Jadi Soma ceramah lagi tentang apa yang harus dilakuin begini dan begitu biar bener. Jadi Soma nyalahin diri sendiri karena nggak datang tepat waktu buat nyelamatin semua korban. Setelah selesai kerjaan di desa, tentara pamit dan balik ke kerajaan. Aisyah berdiri di atas batu liatin para prajurit kerajaan yang capek dan gak tidur karena ikut nyelamatin di desanya. Soma juga sama. Dia kelihatan capek banget. Listia nyalahin dirinya sendiri karena gak bisa bantu dalam penyelamatan ini. Soma nenangin dia kalau dia udah bantu dengan manggil bantuan. Semua orang udah ngelakuin yang terbaik. Soma malah nyalahin dirinya sendiri karena dia belum ngelakuin tugasnya sebagai raja dengan baik. Menurut dia, tugas seorang pemimpin selain mimpin negara, juga harus bisa nebak dan bikin rencana buat ngadepin keadaan darurat yang terjadi. Soma udah lalai dalam hal itu. Listia nenangin dia kalau dia udah ngelakuin dengan sangat baik. Jangan nyalahin diri sendiri kayak gitu lagi. Terus Soma nyebutin banyak hal yang masih kurang dan belum bisa dia lakuin. Kalau nggak disebutin sih nggak apa-apa, tapi pas disebutin kelihatan banyak banget. Dia stres banget sampai nangis. Setelah balik ke ibu kota, Juna ke kamar Soma karena khawatir sama kesehatannya. Akhir-akhir ini Soma harus nanganin banyak hal sampai gempa di desa Elf. Buka pintu. Biasanya Soma duduk di meja kerja serius meriksa dokumen. Tapi hari ini mungkin karena kecapean. Dia malah tiduran di kasur sambil lihat dokumen. Lihat Juna, dia cepet-cepet nyimpen dokumennya. Juna nanya ke Soma apa akhir-akhir ini nggak bisa tidur. Dia bilang belakangan ini dia ngerasa capek dengan banyak hal yang muter-muter di kepalanya jadi nggak bisa tidur. Juna masuk kamar dan nyuruh Soma tidur. Dengar itu, dia agak bingung tapi nurut aja baringan biar Juna ninaboboin dia. Juna nyanyiin lagu dengan melodi yang lembut banget buat bantu dia tidur. Sementara itu, 3 adipati lagi rapat buat ngebahas apa mau ngakuin Soma sebagai raja atau enggak, dan Duchess Walter mikir kalau rakyat jadi lebih makmur sejak Soma jadi raja. Makanya, dia dukung penuh Soma jadi raja yang sah di kerajaan ini. Tapi, Duke Carmine gak bakal nerima orang dari dunia lain jadi raja. Dan Duke Castor juga mau gabung sama Carmine buat bisa nurunin Soma dari takhta. Dengar ini, si Duchess nggak bisa diem lagi. Berdiri dan nanya apa dia segitu pengennya sama takhta. Tapi Duke itu cuma mau nurunin raja baru buat balikin takhta ke Raja Albert. Duchess Walter udah minta Castor buat mutusin hubungan sama istri dan anak-anaknya kalau dia kalah perang. Karena istri dan anak-anak Castor juga anak dan cucunya. Tapi anak tertua Castor, namanya Carla, nuntut buat ikut perang bareng ayahnya. Tujuan dia perang karena Soma udah nurunin Raja Albert. Dan Soma udah nyentuh Lycia, teman dekatnya. Raja Gaius dari kerajaan Amidonia juga sadar kalau Elfriden bakal ada perang saudara. Dan dia sama Pangeran Julius lagi ngerencanain buat nyergap Elfriden pas perang saudara terjadi. Tapi Putri Roroa mikir mereka seharusnya nggak nyerang Elfriden karena Amidonia juga miskin banget di pihak ini. Setelah ngasih laporan panen terakhir ke Soma, Hakuya ngumumin kalau kekurangan pangan udah hampir cukup dan mereka bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ternyata langkah berikutnya Soma adalah niat buat naklukin negara lain. Gaius sudah ngumpulin semua jenderal Amidonia buat siap-siap nyerang Elfriden. Target jelasnya adalah daerah pangan di barat daya Elfriden. Tapi seorang pejabat sipil bernama Cobbett udah nyoba ngelarang dia maju. Sebelum dia selesai ngomong, dia kena telapak sepatu raja di mukanya. Dia ngomel seharian, harus denger hal-hal kayak ini bukan waktunya. Perlu reformasi kebijakan ini itu. Dan hasilnya tetap kalah. Pejabat sipil itu masih nyoba lanjutin ngomong. Kalau negara mereka sepihak nyerang kerajaan Soma, mereka bakal dikritik karena semua negara udah tanda tangan deklarasi manusia buat ngelawan suku iblis kekaisaran. Singkatnya tentang deklarasi manusia, itu deklarasi buat mencegah wilayah Raja Iblis, terus ngirim pasukan ke selatan. Terus kekaisaran dengan wilayah terluas di benua dan kekuatan militer terkuat bakal ngehadang monster dan suku iblis. Dan umat manusia harus berhenti konflik dan bersatu jadi satu kesatuan. Di deklarasi itu ada 3 klausa. Salah satu klausanya adalah nggak nerima perubahan batas negara gara-gara konflik antar manusia. Makanya kalau mereka sepihak nyerang Elfriden, mereka bisa diintervensi sama kekaisaran karena dia percaya negara-negara manusia sekarang harusnya bersatu buat ngelawan suku iblis.
bukan saling taklukin. Tapi, Elfriden nggak pernah ikut aliansi manusia ngelawan suku iblis. Jadi Pangeran Julius percaya kalau nyerang Elfriden nggak ada hubungannya sama ngelawan suku iblis. Dan akhirnya kabut dipecat. Sementara itu, Soma lagi ngehubungin 3 adipati lewat alat komunikasi. Soma dengan berani nyatain kalau mulai sekarang mereka nggak nurutin perintahnya lagi. Dia bakal nganggap semua sebagai pengkhianat. Si Duchess nanya apa yang Soma mau lakuin sama wilayah 3 adipati. Soma bilang kalau mereka nurut, dia nggak bakal nyentuh mereka. Tentara 3 adipati juga bakal digabung sama pengawal kekaisaran. Tentara baru yang kuat banget bakal lahir. Dia juga bakal ngilangin hak istimewa buat punya tentara di wilayah 3 adipati. Para adipati ngerasa kagum sama pemikiran Soma. Duchess itu terus nanya tentang kota yang lagi direncanain Soma. Mungkin karena dia takut kota baru itu bakal ngaruh ke wilayahnya. Jadi dia jaga-jaga dulu. Buat mastiin. Dapat jawaban yang memuaskan banget dari posisi Soma. Kayaknya si Duchess udah ngasih suara setuju buat Soma. Tapi Vargas dan Castor masih nolak ngakuin Soma sebagai raja kerajaan ini. Tapi cuma 100 prajurit yang dukung si Duke. Sisa pasukannya nggak dia panggil. Dibiarin netral. Itu nunjukin kalau Duke Vargas udah mikirin kalah bahkan sebelum mulai. Dan pasukan infanteri Carmine bareng pasukan udara Castor bakal gabung buat nurunin dia. Terus mereka bakal bawa bapaknya Lycia balik jadi raja kayak dulu. Meskipun saling berhadapan, mereka masih manusiawi banget. Mikirin lawan juga. Habis itu, Lycia udah potong kuncir kudanya buat nunjukin tekadnya dukung Soma. Dan sebagai gurunya, Duke Carmine juga ngerasain tekad itu. Setelah Carmine dan Vargas pergi, Juna tiba-tiba muncul di sebelah Walter. Dan ternyata Juna itu cucunya. Selama 5 musim, Duchess Walter yang sudah tua. Juna ngasih tahu Walter kalau Soma itu raja yang bersih dan jujur. Jadi dia cepet-cepet ngakuin Soma sebagai raja resmi Elfriden. Dan Soma nggak harus berjuang sendirian. Semua orang selalu ada di sini dan jadi sekutunya yang bisa diandelin. Gaius sudah mimpin pasukan 30. Nol dari Amidonia masuk ke wilayah Elfriden lewat ngarai Rondon. Dan target penaklukan pertamanya adalah kota Altomura yang letaknya di daerah perbatasan. Karena nggak mau berantem sama Gaius, penguasa Altomura udah nyerah ke dia. Tapi di dalam kota masih banyak orang Elfriden yang mau ngelawan tentara Amidonia. Mereka bikin 2 kubu. Kubu anti perang dan kubu perlawanan sampai akhir. Nggak ada pihak yang mau ngalah. Si penguasa datang mohon waktu sedikit lagi, tapi Gaius itu nggak peduli sama siapapun. Dia bilang dia bisa nyerang kapan aja. Si penguasa, denger ini, cuma bisa nunduk, gemeteran. Dia coba bilang kalau dikasih waktu sedikit lagi dia bakal ngumpulin pendapat orang-orang di kota secepat mungkin. Setelah dapat nasihat strategis, Gaius setuju nunggu sebentar biar gerbang kota dibuka daripada langsung dobrak masuk, kayak yang dia pikirin. Jadi, si penguasa minta balik ke kota buat ngebujuk semua orang nyerah. Dan Gaius setuju, karena kalau mereka berantem di sini, kekuatan militernya bakal rugi besar banget. Sementara itu pasukan Soma bareng infanteri Carmine udah mulai pertempuran sengit. Cuma dalam 1 malam, Soma nyuruh semua prajurit pakai sihir tanah buat bangun benteng tepat di depan benteng Carmine. Menurut cewek perekor tikus, ini rencananya Soma. Disebut proyek kastil 1 malam. Emang, orang yang luar biasa, Soma selalu mikirin dan ngelakuin hal yang nggak ada yang bisa nebak. Setelah negosiasi gagal sama 3 adipati, dia langsung nyuruh 10. 0 pengawal kekaisaran buat bangun benteng. Benteng ini juga disebut kapal badak raksasa di darat. Tapi, pasukan Carmine udah ngeluarin beberapa meriam buat ngebom benteng pasukan Soma. Nggak disangka, tembakan pertama udah bikin lubang yang lumayan gede di benteng. Terus tembakan bertubi-tubi kayak hujan ke benteng ini. Dan beberapa prajurit suku Dark Elf cepet-cepet muncul buat bantu pihaknya. Karena mereka mau balas budi ke Soma setelah dibantu pas gempa kemarin. Para pemuda suku Elf kuat banget. Cuma pakai busur dan panah buat mecahin bola meriam raksasa. Orang-orang suku Elf bahkan bilang kalau nembak ini lebih gampang daripada nembak elang. Langsung aja Ludwig narik kavaleri keluar benteng buat ngancurin semua artileri Carmine. Prajurit keluar kayak badai, cepet banget. Semua orang semangat perang, penuh tenaga. Semua punya tujuan yang sama, yaitu mau ngalahin mereka yang datang ke sini buat ngerusak kehidupan damai ini.
Mereka ngelakuin sihir api buat ngebakar meriam-meriam itu. Baru mulai aja udah sukses gemilang, siapa yang tahan? Di sisi sini, Duke Carmine juga tegang banget pas dengar anak buahnya datang lapor. Dan para bangsawan korup yang nempel ke Carmine nunjukin kekhawatiran besar pas lihat pasukannya kalah. Meskipun begitu, Carmine tetap yakin Soma nggak bisa menang perang ini karena pihaknya punya 40, 0 pasukan. Sementara Soma cuma bawa 10, 0 pasukan. Gaius sudah nunggu sampai sore, tapi masih belum lihat Tuan Altumura balik nemuin dia. Dia nyuruh tentara buat nyerang kota ini. Tapi pas mau nyuruh semua tentara nyerbu kota, si Tuan tiba-tiba lari keluar. Gaius nunjukin kemarahan luar biasa pas tahu si Tuan masih belum bisa ngebujuk semua orang buat buka gerbang kota buat nyerah. Dengar ini, Gaius marah banget. Dia narik pedangnya niat nebas kepala Tuan itu. Saking keselnya, dia bilang kalau sekarang di kerajaan masih ada faksi yang mau ngelawan sampai akhir yang rela mati. Jadi si Tuan bawa keluar setumpuk emas. Dan mohon dia buat coba nunggu 1 hari lagi. Jadi Gaius ngasih dia batas waktu sampai siang besok pas bayangan 2 pohon. Di samping saling bersentuhan. Kalau enggak, dia bakal nyuruh pasukan buat nyerbu kota. Ternyata Duchess Walter udah nyuruh si Tuan buat pura-pura nipu Gaius buat ngulur waktu. Dia bilang kalau sekarang waktu itu sama, berharganya kayak emas. Jadi kalau mereka bisa nuker emas dengan waktu, itu nggak buruk sama sekali. Dan mereka bakal nunggu Soma bawa bala bantuan setelah dia ngalahin Carmine dan Castor. Pas lagi makan malam, Kaede dan Halbert lagi nyusahin prajurit yang jaga di sini. Dan Kaede seneng banget karena Halbert udah milih buat ada di pihak Soma buat berantem bareng dia. Sementara itu, Duke Castor masih nungguin pasukan Soma nyerang bentengnya. Dan setelah mikir-mikir lagi, dia harus ngakuin kalau Soma emang raja yang berbakat banget. Tapi bakal malu banget kalau nyerah sekarang, jadi dia harus lanjut ngelawan Soma. Carla tiba-tiba balik buat lapor ke Castor kalau pasukan Soma udah muncul deket benteng mereka. Tapi mereka semua kaget banget lihat Soma masang roda di kapal perang dan nyuruh monster narik ke darat. Langsung aja Soma nelpon Castor dan minta dia buat cepet-cepet nyerah. Tapi Castor nolak, jadi dia nyuruh kapal perang nembak langsung ke bentengnya. Castor ketawa ngakak, bilang kalau Soma itu orang yang hebat. Dia ngelakuin hal yang nggak ada yang nyangka. Setelah bolak-balik ngobrol, intinya tetap nggak nyerah. Jadi Soma nutup telepon duluan. Castor udah nyuruh Carla buat mimpin pasukan udara naik naga buat keluar dan bertempur. Dan Carla nemuin banyak kesulitan pas diserang sama sistem anti pesawat kapal perang. Dia nyuruh bom dijatuhin dari atas. Seluruh tim belum sempat ngapa-ngapain. Artileri Soma udah nyerang duluan. Serangannya nggak terduga, jadi dia cuma sempat nyuruh semua orang bubar. Buat ngehindar. Dia sadar kalau mereka harus nyerang di titik buta, biar punya peluang menang lebih tinggi. Kelemahan mesin perang ini adalah rodanya. Setelah sadar ini, dia nyuruh semua orang nyerang di situ. Mereka bakal coba hancurin dan nangkep Soma. Terus dia kerahin semua tenaganya buat nyerang, dengan sedikit penyesalan di hati Carla. Seharusnya dia bantu Lycia sebagai bawahan. Bukan kayak sekarang mereka jadi musuh. Akhirnya setelah berusaha keras, Carla dan pasukan udara berhasil ngancurin meriam-meriam kapal perang. Tapi pas naik ke kapal, mereka nggak nemu siapa-siapa di dalam. Dan ternyata Soma udah pakai teknik kendali bonekanya buat ngendaliin kapal perang. Sekarang Carla sadar dia udah masuk perangkap Soma. Dia sengaja ngelakuin itu buat mancing pasukan ini keluar. Dan dia, bareng semua orang, udah nyusup ke benteng Castor buat berantem sama dia. Di kastil saat ini, konfrontasi lagi terjadi antara Soma dan Castor. Soma udah bilang ke Castor buat nyerah biar nggak berantem. Tapi dia langsung nolak dan ngikutin perintah Soma. Aisyah udah narik pedangnya dan maju buat berantem sama Castor. Tapi Castor itu orang tua yang udah hidup ratusan tahun. Jadi Aisyah nemuin banyak kesulitan pas ngadepin dia. Aisyah bilang kalau dia sayang banget sama raja. Dia mau tinggal bareng raja dan putri selamanya. Castor muji kesetiaannya, tapi bilang kalau sekarang dia harusnya coba lindungin dirinya sendiri karena lagi dalam bahaya. Sambil bilang gitu, Castor ayunin pedang ke bawah buat ngalahin Aisyah. Tapi Soma nyuruh bonekanya maju bareng Lycia buat bantu Aisyah. Jadi Aisyah berhasil ngeluarin serangan fatal buat ngalahin Castor. Castor tergeletak di tanah sambil coba ngucapin kata-kata keras kepala terakhirnya. Dia bilang dia udah berjuang sekuat tenaga sampai akhir, jadi dia nggak nyesel.
Setelah Castor dikalahin, Lysia ngejelasin ke dia kalau Soma itu raja yang baik. Soma lihat keluar dan lihat asap putih tebel naik. Soma sadar kalau kapal perangnya udah meledak dan pasukan udara lagi balik. Mereka harus buru-buru. Lysia udah masangin Castor, kalung budak yang bisa ngencengin lehernya kalau dia berani ngelawan Soma. Meskipun Lysia kayaknya nggak mau ngelakuinnya. Dia harus karena dia udah ngengkhianatin dia dan Soma. Carla udah datang. Lihat ayahnya pakai kalung budak dan mau narik pedangnya buat nyerang Soma. Tapi dihentiin sama Lysia. Dan Carla juga cepet-cepet nyerah pas lihat ayahnya kalah. Terus dia juga harus pakai kalung kayak ayahnya. Soma balik ke Tomoe bilang kalau mulai sekarang dia bakal jadi jenderal angkatan udara. Minta dia mimpin angkatan udara di bawah pengawal kekaisaran. Dia dan angkatan udara cepet-cepet terbang lurus ke benteng Carmine. Sebagai teman dekat, Lysia udah bilang ke Soma buat jadiin Carla selir buat bantu dia lolos dari hukuman. Tapi dia nolak karena kejahatan ngelawan raja dari ayah dan anak. Dia harus dihukum seperti biasa. Habis itu, para ksatria angkatan udara udah terbang buat ngebom benteng Carmine. Jadi dia harus nerima kekalahan dan nyuruh semua pasukan buat nyerah. Dan dia juga udah nangkep para bangsawan korup yang ngikutin pihaknya buat diserahin ke Soma. Carmine nyuruh bawahannya yang kayak anjing buat masangin kalung budak di lehernya. Mirip punya Castor dan Soma. Bareng semua orang juga udah dapat kabar penyerahan diri dari pihak Carmine. Tapi Carmine kaget banget pas tahu Soma lagi mimpin pasukan lurus ke barat. Ternyata si raja lagi ngincer ikan yang lebih gede. Terus dia seneng banget, bilang kalau putri dan raja harus bergandengan tangan buat ngelewatin badan tua yang layu ini. Ternyata para bangsawan korup udah bersekongkol buat nyewa tentara bayaran dari luar negeri buat nurunin Soma. Jadi Carmine pura-pura memberontak buat ngumpulin mereka di satu tempat dan nangkep mereka semua. Carmine duduk di kamarnya. Ini bisa jadi saat-saat terakhir dia diizinin ada di sini. Dia buka sebotol anggur yang dikasih ayah Albert. Dia nyesel nggak bisa lihat Putri Lysia pakai gaun pengantin paling megah. Dan ternyata ayahnya Albert yang ngelaporin semua rencana Carmine ke Soma. Diketahui kalau soal mereka berdua, ayah dan anak Carla, mereka memberontak bareng dia tanpa tahu apa-apa tentang rencana itu sama sekali. Sementara itu, Gaius dan Julius nunggu setengah hari, tapi masih belum lihat Altomura nyerah. Dan pas mau nyuruh pasukan nyerbu kota, tiba-tiba mereka lihat Walter berdiri di tembok. Terus dia sadar kalau Walter kemungkinan besar udah bersekongkol sama Soma. Terus Julius bilang kalau ini bisa jadi jebakan. Mereka harus segera mundur. Walter udah pakai sihir buat bikin layar raksasa biar Gaius bisa ngobrol sama Soma. Dan orang-orang di kota juga bisa dengar. Soma bilang dia udah selesai ngeberesin perang saudara, tapi belum bisa nyimpen pedangnya karena Kadipaten Amidonia lagi manfaatin kekacauan buat nyerang wilayah negaranya. Orang-orang yang dengar ini panik banget. Nggak ngasih orang waktu buat bereaksi. Soma lanjut nuduh Kadipaten Amidonia dan para adipati punya konspirasi jahat banget. Dia bersekongkol buat bikin Soma. Dan ketiga adipati saling lawan. Bawa keuntungan buat dirinya sendiri. Soma juga nanya ke rakyat apa mereka setuju. Biarin mereka pergi selagi masih utuh atau enggak. Apa tindakannya pantas dimaafin atau enggak? Jawabannya jelas enggak. Soma dengan jelas nyatain kalau kerajaan Elfriden bakal perang sama Kadipaten Amidonia. Gaius di luar kota dengar ini dan marah. Teriak kalau Soma itu bocah cilik, berani nyebut keluarga kerajaan 3 generasi itu biadab. Terus Soma bilang ke Gaius, sekarang dia lagi bawa pasukan ke barat. Targetnya adalah ibu kota Van dari Kadipaten Amidonia. Sementara dia dan para prajurit lagi ragu-ragu di luar kota, pasukan Soma bakal datang dan ngebakar negaranya. Soma bilang kalau Gaius mimpin pasukan ke Elfriden itu tindakan invasi. Jadi dia udah wakilin semua rakyat Elfriden dan secara resmi nyatain perang sama Amidonia. Pas tahu Soma lagi mimpin pasukan lurus ke Amidonia, Gaius nunjukin kepanikan besar dan dia nyuruh semua pasukan buat cepet-cepet balik buat ngelindungin kerajaan. Pelayan Roroa juga udah ngasih tahu dia tentang pasukan Soma nyerang mereka. Sementara Gaius lagi nyuruh pasukan nyebrang jurang buat balik bertahan di Amidonia. Putri dari Kadipaten Amidonia kagum banget sama Soma karena dia tahu apa yang dipikirin ayahnya dan selalu selangkah lebih maju.
Terus dia juga nebak kalau cara tercepat buat balik ke negaranya adalah lewat Ngarai Rondon. Soma tahu ini, jadi dia nyuruh prajurit ngepung di sana. Bener aja, pasukan Amidonia udah masuk perangkap, bikin mereka nggak sempat bereaksi. Kerugiannya besar banget, bawa lebih dari 500. Nol pasukan sebelum bisa nyerang. Mereka disergap balik, ngabisin hampir 400. Nol pasukan. Terus, entah gimana raja manggil makanan dan tentara yang nambah jadi 200. Nol orang. Meskipun begitu, pas mereka sampai di dataran, udah penuh sama bendera kerajaan Elfriden. Gaius mikir kalau ibu kota udah jatuh, tapi Julius nyuruh dia lihat ke istana. Masih banyak bendera Kadipaten Amidonia yang terpasang di sana. Gaius seneng banget, nyuruh tentara buat cepet-cepet ngalahin orang-orang ini. Buat balik ke istana, Soma dapat laporan kalau Gaius berencana nyerang lurus ke sini. Pas Gaius mimpin pasukan balik ke ibu kota Amidonia, pasukan Soma udah sampai buat nemuin dia di sini duluan, dan Soma udah cepet-cepet ngarahin semua pasukan buat baris buat ngadepin pasukannya. Bendera dikibarin 2 kali, para prajurit ngerti, dan ngebentuk formasi V. Di tengah bakal jadi area pengawal kekaisaran dan kavaleri pengawal. Di kiri ada Jenderal Gives. Di kanan bakal ada Putri Lycia dengan bantuan Aisyah. Semua udah di posisi, siap tempur. Soma dan Carla berdiri di atas ngamatin situasi. Sementara kedua belah pihak udah mulai bertempur. Prajurit-prajurit Gaius hampir kehabisan tenaga setelah berhari-hari disergap dalam perjalanan pulang ke negara. Jadi pasukan Soma dengan mudah ngasih kekalahan telak ke seluruh pasukannya. Yang ditugasin mimpin pasukan cuma perlu nyerang ringan buat ngalahin satu regu prajurit Amidonia. Soma duduk di atas sini muter otak, mikir. Carla lari dan nanya, bilang kalau dia nggak konsen sama apa-apa. Pikirannya kayak orang lagi ngelamun. Soma senyum dan bilang kalau tugas raja itu cuma sebelum dan sesudah pertempuran. Bener, dia bahkan nyebutin kalau pasukannya kalah perang. Dia harus ngorbanin kepalanya buat minta ampun buat para jenderal. Dengar ini, Carla kaget dan nanya, apa dia nggak takut mati karena dia baru aja bilang harus ngorbanin kepalanya. Terus Soma nutup mulutnya, bilang kalau mungkin dia itu penipu karena dia nggak bersikap kayak raja sebuah negara. Terus Soma ngaku dirinya pengecut. Dia nggak mau mati dan nggak mau lihat orang lain mati karena perang. Soma ngasih tahu Carla kalau ini pertempuran skala besar pertama yang benar-benar dia pimpin. Dan dia ngerasa agak nggak nyaman nyaksiin adegan prajurit gugur di medan perang. Ngelihat pihaknya kalah, Gaius nyuruh anaknya, Julius, buat kabur sekarang juga. Dan meskipun nggak mau ninggalin ayahnya, Julius tetap harus kabur buat nerusin garis keturunan. Kalau Gaius, dia bakal tinggal buat berantem sama pasukan Soma, buat ngebuka jalan darah, biar anaknya bisa kabur. Tapi sebagai anak yang baik, Julius bilang dia bakal coba nahan pasukan musuh, biar ayahnya bisa kabur. Tapi Gaius langsung nolak. Dia bilang, kalau mungkin yang Soma incer itu kepalanya. Cuma dengan bunuh dia, faksi konservatif di Kadipaten Amidonia bakal runtuh. Julius nggak nyangka Soma datang jauh-jauh ke sini cuma buat bunuh ayahnya. Nggak mau banyak omong, Gaius nyuruh Julius cepet pergi. Tapi Julius sama sekali nggak mau ninggalin ayahnya kayak gini. Gaius bilang ini perintah raja. Kalau dia nggak ada, apa yang bakal terjadi sama negara? Meskipun berat hati, Julius tetap harus pergi. Sebelum putar balik kudanya buat pergi, dia ngucapin permintaan maaf terakhir ke ayahnya, terus lari ke arah ibu kota. Setelah itu, Raja Gaius naik kuda nyerang dengan satu target, kepala Raja Soma. Soma dapat kabar kalau pasukan utama Amidonia udah mundur dari belakang dan Raja Gaius maju sekuat tenaga buat ngerebut kembali apa yang jadi miliknya. Dan setelah menerima perintah Soma, Carla melebarkan sayapnya untuk terbang menemuinya dalam pertempuran. Ludwin memimpin sebuah pasukan. Ketika menyadari bahwa di depan adalah Raja Gaius, dia menunggangi kudanya dan melemparkan tombak tepat ke dada orang itu. Sayangnya, orang itu hanyalah pemeran pengganti raja. Di sisi ini, Carla telah bergegas untuk bertarung dengan Gaius. Dia menyatakan bahwa targetnya hanyalah kepala Raja Soma. Dia akan memenuhi keinginan 3 generasi keluarga kerajaan di sini. Kalau Carla, dia mau bertekad ngambil kepala Gaius buat dipersembahin di depan Soma. Tapi, Gaius dengan gampang ngalahin Carla. Meskipun dia punya kekuatan manusia naga. Lihat ini,
Soma harus ngendaliin bonekanya buat maju bantu dia ngelawan. Lihat ini, Gaius makin semangat, bilang kalau dia nggak bakal gampang dikalahin sama boneka kayak gini. Soma juga udah sampai di sini sama beberapa prajurit. Dia ngenalin diri sebagai Soma. Nanya apa dia yang udah nginjek-nginjek kerajaannya. Gaius ke-8 kan? Dengar ini, Gaius bilang kalau aslinya Elfriden itu juga wilayah Amidonia. Jadi dia nginjek tanahnya sendiri. Apa yang perlu malu terus? Dia mau buru-buru ke tempat Soma tapi dihentiin sama boneka. Soma nyuruh Carla buat cepet-cepet bakar patung itu. Dan Carla udah ngeluarin serangan tipe api yang bikin boneka itu meledak bareng sama Gaius ke-8. Tapi Carla juga kena ledakan. Barusan dia terlempar jauh, tergeletak di tanah. Soma cepet-cepet lari buat ngecek keadaannya. Tapi sebelum sempat ngomong apa-apa, dia udah diomelin. Katanya kalau dia mati, Lycia bakal sedih banget. Terus mereka berdua lihat ke tempat Gaius. Meskipun luka di mana-mana, Gaius masih bisa berdiri setelah kena ledakan. Dia jalan terhuyung-huyung ke arah Soma. Mulutnya masih ngomongin tentang harus ngewujudin mimpi ngambil kepala Soma. Berjuang demi kebanggaan rakyat Amidonia. Buat ngelindungin keselamatan raja, para pemanah Soma harus nembakin hujan panah buat ngalahin dia sepenuhnya. Sebelum jatuh, dia masih ngelempar pedangnya kena tepat di depan Soma. Dan pasukannya juga udah dikalahin. Dan langsung nyerah pas lihat raja mereka kalah. Baru dengar ayahnya gugur. Roroa nangis sedih. Dan Soma sekarang udah berhasil nguasain seluruh wilayah kerajaan Amidonia. Saat ini Soma dan semua orang lagi ada di istana Amidonia. Lycia harus ngakuin kalau aula di sini dihias megah banget. Mungkin lebih banyak uang yang dihabisin buat dekorasi daripada negara mereka. Lycia nanya ke Soma apa dia udah lama niat buat naklukin Amidonia. Muka Soma jadi kaku, dan dia cepet-cepet ngejelasin ke Lycia. Kalau sejak monster muncul di perbatasan, dia udah curiga. Kenapa mereka ngirim tentara ke hutan di pinggir perbatasan buat apa? Dan itu bukan tentara, itu monster api. Untungnya, waktu itu boneka Soma berhasil nyelamatin gadis kecil yang lagi ngintai di hutan, kalau enggak udah berantakan. Soma lanjutin kalau gangguan para piro api itu taktik buat bikin orang-orang di desa ngungsi. Ludwin ngasih tahu Soma kalau Julius udah lari lurus ke barat buat minta bantuan ke Kekaisaran Agung. Dan sebagai sekutu Amidonia, Kekaisaran pasti bakal mimpin pasukan ke sini buat ngerebut tempat ini. Soma bilang kalau di negara baru ini nggak ada pejabat sama sekali. Emang susah sih minta pindahin beberapa pejabat ke sini. Kalau soal rakyat Amidonia, mereka benci banget sama Elfriden setelah dijajah. Ponco laporin situasi kas negara. Nggak ada anggaran negara dan makanan, tapi senjata numpuk di gudang. Soma ngarahin buat jual senjata buat dapet duit, lanjutin bagiin makanan sampai dalam istana stabil. Dengar ini Ponco keringetan, bilang kalau udah aman, dia bakal langsung ngangkut. Giliran gives, para prajurit ngikutin disiplin, semangat banget. Jadi mereka bisa nguasain seluruh wilayah Amidonia dalam sekejap. Soma bilang mereka cuma bisa berantem. Kalau dengar kekaisaran ikut campur, bakal susah. Lycia panik pas dengar soal kekaisaran. Soma ngejelasin kalau dia yakin mereka bakal ikut campur. Tapi bener, atau enggaknya dia nggak tahu. Karena Amidonia udah ikut tanda tangan deklarasi manusia. Kalau diserang, masa iya kekaisaran diam aja nonton? Klausul yang melibatkan Amidonia adalah tidak menerima perubahan batas negara dengan kekerasan antar manusia. Lebih parah lagi, mereka tidak akan ragu untuk menghukum dengan kekerasan. Soma menyadari bahwa ada celah dalam deklarasi itu, jadi dia tidak mau ikut sama sekali. Dia menyuruh semua orang untuk memanfaatkan penyelesaian masalah pasca perang sebelum negara-negara kekaisaran tiba, Ludwin dan tentaranya. Kemanapun mereka pergi, orang-orang menghindar ke sana. Juna udah datang ke ibu kota Amidonia buat ketemu Soma pakai seragam angkatan laut. Dan pas lihat mereka berdua ngobrol akrab kayak gini, Lycia nunjukin muka, nggak suka. Lihat muka cemberut Lycia, Aisyah cepet-cepet lari buat ngelus kepalanya buat nenangin. Soma agak malu, tapi cepet-cepet ganti topik. Ngobrol dikit lagi bakal repot. Dia bilang dia manggil Juna ke sini buat jalanin rencana. Lycia kaget banget dengernya. Habis itu, Soma dan Aisyah pakai alat transmisi gambar buat ngadain acara musik, buat ditonton semua rakyat Amidonia. Dan dia ngundang Juna bareng penyanyi-penyanyi lain dari Amidonia buat gantian tampil di panggung. Bikin rakyat seneng banget, karena ini pertama kalinya mereka bisa lihat negara dan nonton musik. Amidonia itu negara militer, jadi semua kegiatan rakyat dikontrol.
Muhammad udah ngizinin semua orang buat bebas ngelakuin apa yang mereka suka. Kekaisaran besar itu negara dengan potensi militer terbesar di benua, dan kepala kekaisaran itu permaisuri muda bernama Maria. Di kekaisaran saat ini dia udah dapat kabar tentang Amidonia yang diduduki Elfriden. Dan dia tahu kalau Gaius yang nyatain perang duluan, bukan Soma. Jadi Maria udah ngirim adiknya, Jana, buat ke Amidonia, buat negosiasi damai sama Soma. Berkat kebijakan baru Soma, rakyat Amidonia punya kehidupan yang lebih makmur. Ngadepin ini, Roroa percaya kalau Julius nggak bakal bisa ngerebut Amidonia lagi. Karena Soma udah ngasih rakyat di sini kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya. Dia bahkan nyuruh Ponco buat bagiin makanan ke orang-orang miskin di kota. Soma udah ngajak Juna dan Tomoe buat nyamar terus keliling jalanan buat ngecek situasi, dan Juna udah manfaatin kesempatan langka ini buat ngegoda Soma karena siapa tahu suatu hari dia bisa jadi selir. Soma udah beliin Tomoe sepatu baru. Jadi si gadis kecil seneng banget sampai hampir nangis. Dan Soma juga udah beliin Juna jepit rambut buat makasih karena udah dukung dia selama ini. Habis itu mereka berhenti di bawah pohon buat duduk nikmatin kedamaian di sini. Mereka belum sempat duduk bener, tiba-tiba Jian muncul buat ngobrol sama Soma. Dan Soma udah cepet-cepet ngenalin kalau dia itu orang yang dikirim ke kekaisaran buat ngerebut Amidonia. Jian ngerasa terkesan banget sama cara Soma ngubah negara militer jadi negara berkembang kayak sekarang. Dan dia juga nggak nyangka Soma bakal pakai alat transmisi gambar buat nyiarin berita buat ditonton rakyat. Tapi Jian tetap harus ngerebut Amidonia buat Julius sesuai hukum deklarasi manusia. Jadi dia nawarin buat negosiasi sama Soma soal ini dan langsung pergi. Baru balik ke istana, Soma udah ngasih Aisyah lipstick yang dia beli di pasar buat dia. Lisya nunjukin kecemburuan. Jadi Soma harus cepet-cepet ngasih dia kalung yang cantik banget. Soma bertekad kalau dia bakal ngelindungin keluarga barunya ini sekuat apapun musuhnya.